Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel aku. Gimana kabar kalian semua? Aku harap kita semua sehat, amin. Nah, di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah film yang berjudul Homefront yang rilis pada tahun 2013. Dan film ini disutradarai oleh Gary Fleder. Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama. Film Homefront bercerita tentang seorang mantan tentara dan agen DEA bernama Bill Broker yang diperankan oleh Jason Statham yang pindah ke kota kecil bersama putrinya. Namun, dia harus kembali berurusan dengan gembong narkoba. Bagaimana kisah lengkapnya? Aku akan ceritakan film lengkapnya untuk kalian semua. Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa subscribe channel ini supaya semakin berkembang ya guys. Terima kasih. Adegan dimulai dengan memperlihatkan geng motor yang sedang menuju markas pembuatan narkoba. Di sana juga terlihat agen Bill Broker yang menyamar sebagai Dalton yang bertugas mengatur kesepakatan dengan pembeli, dan ketua geng yang bernama Danny T bersama anak ketua geng yang bernama Jojo. Di situ mereka tengah menyiapkan paketan narkoba untuk diedarkan serta membahas mengenai bagaimana cara pengiriman narkoba tersebut. Akhirnya, Danny pun menyetujui rencana Dalton, yaitu pengiriman barang terlarang tersebut melalui jalur udara. Tapi tak lama kemudian, agen DEA anti narkoba datang menyergap ke markas mereka, sehingga terjadilah aksi tembak-menembak dengan sangat sengit. Dan tak sengaja, Danny melihat Dalton malah membantu DEA, dan dia pun akhirnya mengetahui bahwa Dalton merupakan agen rahasia DEA. Singkat cerita, markas tersebut pun akhirnya meledak. Tapi sayangnya, Danny dan Jojo berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Dalton atau agen Broker pun lanjut mengejar mereka dengan menggunakan motornya. Di tengah perjalanan, mobil Danny dikejar oleh DEA. Melihat hal tersebut, Danny pun memutar jalur mobilnya yang membuat dirinya akhirnya berhadapan dengan Broker. Dan ketika kendaraan yang mereka naiki akan bertabrakan, Broker langsung melompat dari sepeda motornya dan langsung menembak mobil Danny. Alhasil, mobil tersebut pun akhirnya terbakar dan rusak. Kemudian, Broker pun langsung menghampiri mobil tersebut dan menarik Danny dari dalam mobil itu. Di sini terjadilah perkelahian antara Broker dan Danny, tapi Broker dapat mengalahkan Danny. Akan tetapi, Jojo datang dan menodongkan pistolnya ke arah Broker. Tapi di sini, Broker lah yang akhirnya menembak kaki Jojo. Kemudian, ketika DEA sampai di tempat tersebut dan mengepung mereka, Jojo masih tak mau menyerah juga. Dia pun berniat mengambil pistolnya dari balik jaketnya. Gerakan itu malah membuat Jojo dihujani peluru yang membuatnya mati seketika itu juga di depan mata ayahnya. Karena dia dianggap tidak mau menuruti perintah DEA dan hal itu merupakan protokol yang harus mereka lakukan. Melihat hal itu, Danny pun sangat marah karena Broker telah menipunya dan menuduhnya sebagai pembunuh anaknya. Di sini, Broker juga sangat kecewa pada timnya karena mereka malah menembaki Jojo yang telah menjatuhkan senjatanya. Sehingga Broker pun akhirnya pergi dari tempat itu dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Scene berpindah ke taman di sebuah sekolah dasar. Tampak seorang anak perempuan bernama Maddie Broker yang saat itu tengah dihampiri dan diganggu oleh seorang anak laki-laki yang bernama Teddy Klum. Teddy mengambil topinya serta mendorong Maddie sampai terjatuh ke tanah. Maddie pun mengingatkannya untuk segera mengembalikan topinya. Akan tetapi, Teddy tak menghiraukan perkataannya. Setelah 2 kali diperingatkan, akhirnya Maddie pun kesal dan memukul perut serta hidung Teddy sampai mimisan. Adegan berpindah, terlihat Broker telah mendapatkan pekerjaan yang baru. Di situ, tampak Broker tengah bekerja bersama Tido untuk memperbaiki anak tangga yang terbuat dari bahan kayu. Tiba-tiba, handphone Broker berdering dan dia pun dipanggil ke sekolah. Ternyata, Maddie adalah anaknya Broker dan dia baru saja ditinggalkan oleh ibunya untuk selamanya. Ketika Broker telah sampai di sekolah putrinya, dia melihat Teddy yang sedang diobati. Tampak juga orang tua Teddy telah berada di kantor kepala sekolah bersama dengan Sheriff Kate. Ayah Teddy bernama Jimmy Klum dan ibunya bernama Casey Bodine. Kemudian, wali kelas Maddie yang bernama Susan Hedge datang menghampiri Broker. Susan mengatakan bahwa Maddie baik-baik saja di dalam kelasnya. Tapi tiba-tiba, Casey datang dan menghina Maddie. Tapi untunglah mereka langsung dilerai agar tak terjadi pertengkaran. Kemudian, Broker bertanya, mengapa ada sheriff di sekolah? Susan pun berkata bahwa beberapa saat yang lalu, Casey sempat mengancam kepala sekolah.
Pada saat broker tengah berada di ruang kelas Medi, dia bertanya pada putrinya apa yang sedang terjadi sebenarnya. Medi menjawab dirinya sudah memperingatkan Teddy sebanyak 2 kali, tapi tidak dihiraukannya. Susan pun bertanya apa alasan mereka pindah ke kota ini. Broker pun menjawab kalau ibunya Medi telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu dan Medi ingin berkuda di sini. Ketika broker hendak pulang, Casey menyuruh suaminya untuk segera memberi pelajaran pada broker dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada mereka. Dan ketika broker balik badan, Jimmy pun telah bersiap memukul broker dari belakang. Tapi broker mampu untuk menangkisnya, membanting tubuh Jimmy ke tanah dan mengunci tangannya sehingga Jimmy tak bisa lagi bergerak. Tak lama kemudian, sheriff datang dan melerai keduanya. Tapi sayangnya, guru-guru Medi telah melihat kelakuan ayahnya barusan. Dan saat mereka hendak pulang, Casey menatap broker dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dendam. Dalam perjalanan pulang, Casey masih saja marah dan memaki-maki suaminya pecundang karena dia bisa dibanting oleh broker tadi. Casey pun berniat ingin mencari tahu semua informasi mengenai keluarga broker. Karena dia merasa malu dan terhina, Casey pun berencana meminta bantuan pada kakaknya. Adegan berpindah, tampak sebuah mobil hitam yang tengah mendatangi sebuah rumah kosong. Ternyata rumah kosong itu adalah base camp bagi anak-anak remaja untuk berpesta narkoba. Ketika seseorang masuk, musik pun tiba-tiba dimatikan. Dan ternyata orang tersebut bernama Gator Bodine. Gator pun menyuruh salah satu gadis di situ untuk segera pergi. Kemudian, Gator pun memukuli kaki seorang anak remaja dengan menggunakan tongkat baseball serta mengancam akan membunuh mereka semua apabila mereka masih saja mengkonsumsi narkoba di kota tersebut. Kemudian, mereka pun dibiarkannya untuk pergi dari tempat itu. Scene berpindah di rumah broker. Ketika Medi hendak tidur, broker berkata bahwa dirinya bangga pada putrinya tersebut karena dia bisa menjaga dirinya. Lalu dia pun menyuruh putrinya itu untuk segera tidur. Tempat lain, ketika Gator telah sampai di rumahnya, dia melihat Casey tengah menunggu dirinya. Casey pun mulai menceritakan semuanya pada Gator dan menyuruhnya untuk menghajar broker seperti yang dilakukannya pada orang-orang selama ini. Tapi Gator malah menjawab bahwa membanting Jimmy bukanlah masalah yang cukup besar. Kemudian anak buah Gator yang bernama Clay dan Lewis datang menghampiri mereka. Lalu Gator menyuruh mereka untuk pergi terlebih dahulu karena di situ ada Casey. Lalu Casey meminta narkoba pada Gator karena Gator adalah pembuat narkoba dan Casey adalah seorang pecandu narkoba. Dan Gator pun berjanji akan segera membereskan broker. Keesokan harinya, broker dan Medi berkuda. Setelah itu, broker pun mengantar Medi ke sekolah. Kemudian, broker pun menemui Susan dan meminta bantuannya untuk membuat acara ulang tahun untuk Medi. Susan pun menyetujuinya. Setelah itu, Susan menyarankan broker untuk segera berdamai dengan Casey dan Jimmy untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Karena orang-orang di kota ini sangatlah sensitif dan broker juga adalah orang baru di kota itu. Mendengar hal tersebut, broker pun pergi ke tempat kerja Jimmy. Kemudian, dia pun bertanya apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki segalanya. Jimmy pun lalu menyuruh broker untuk meminta maaf padanya, istrinya, serta anaknya. Dan demi anaknya, dan agar semuanya kembali baik-baik saja, broker pun akhirnya mau menuruti permintaan Jimmy. Dalam perjalanan pulang, broker mampir ke sebuah pom bensin, dan ketika broker tengah mengisi bensin di mobilnya, tiba-tiba anak buah Gator datang menghampiri dan berebut untuk mengisi bensin mobil mereka terlebih dahulu. Awalnya, broker masih bisa menahan emosinya mengingat dirinya masih punya masalah di kota ini. Tapi akhirnya, broker tak tahan lagi karena anak buah Gator terus saja mengganggunya. Dia pun lalu memukuli anak buah Gator sampai terkapar di tanah. Broker pun bertanya siapa yang menyuruh mereka berbuat demikian, tapi mereka berkata tidak ada. Setelah kejadian itu, Gator yang tengah sibuk membuat narkoba tiba-tiba mendapat telepon dari anak buahnya dan dia pun jadi sangat marah. Pada siang harinya, setelah broker menjemput putrinya dari sekolah, tiba-tiba saja Medi bertanya tentang tangan broker yang terluka. Tapi broker hanya menjawab bahwa luka itu diperolehnya ketika dia sedang bekerja. Lalu, di tengah perjalanan, sheriff menghentikan mobil broker dan mengatakan bahwa ada yang melapor perkelahian di pom bensin. Sheriff pun berkata, apakah broker mantan tentara? Tapi broker tak mau menjawab. Lalu sheriff pun berkata bahwa dirinya akan selalu mengawasi broker. Broker pun lantas mengajak Medi berkuda di hutan belakang rumah mereka untuk mengisi waktu luangnya. Tapi ternyata di situ ada Gator yang tengah mengawasi mereka dari kejauhan. Dan ketika dia merasa keadaan sudah aman, Gator pun langsung menusuk ban mobil broker dengan pisau. Kemudian dia pun masuk ke dalam rumah broker yang tidak dikunci.
Gator pun menelusuri seluruh isi rumah mereka, dan tak sengaja dia menemukan sebuah dokumen berisi data diri dan perjalanan karir broker dulu. Tiba-tiba Gator mendengar suara yang menandakan bahwa broker hendak masuk ke dalam rumahnya. Lalu Gator pun langsung bergegas pergi dengan membawa dokumen pribadi broker, boneka, dan kucing hitam milik Maddie yang bernama Luther. Sesampainya Gator di rumahnya, dirinya kembali membuka dokumen milik broker. Di situ tertulis bahwa broker adalah agen rahasia yang sedang menyamar menjadi Dalton, yang merupakan anak buah Danny, dan dia yang telah menyebabkan Jojo anaknya Danny terbunuh. Scene berpindah ke rumah broker. Ketika malam tiba, Maddie mencari-cari Luther kucingnya untuk diberi makan, tapi Danny berkata tidak melihatnya. Lalu broker pun menyuruh Maddie untuk segera tidur dan dia yang akan pergi mencari Luther. Kemudian broker pun mencari Luther di sekitar rumahnya, tapi sayangnya dia tidak menemukannya. Dia hanya menemukan ban mobilnya yang telah ditusuk pisau serta boneka Maddie yang kepalanya sudah putus. Keesokan harinya, broker menemui Jimmy di tempat kerjanya. Padahal broker baru saja minta maaf padanya kemarin. Tapi karena kejadian di rumahnya itu, broker pun akhirnya menuduh Jimmy sebagai pelakunya dan menyuruhnya untuk segera mengembalikan kucing hitam milik Maddie. Karena takut dipukul lagi, Jimmy pun hanya bisa mengiyakan semua perkataan broker. Kemudian broker pulang ke rumahnya dengan membawa boneka kelinci yang baru untuk Maddie dan merencanakan pesta ulang tahun ke-10 untuk Maddie. Di tempat lain, Gator bertemu dengan pacarnya yang bernama Cheryl Merrimouth. Sebelum dia menceritakan segalanya, tak lupa mereka pun melakukan adegan mantap-mantap terlebih dahulu. Dan setelah mereka puas, Gator pun menceritakan mengenai hasil temuannya kemarin di rumah broker. Ternyata Gator ingin memanfaatkan temuannya tersebut agar bisnis narkobanya semakin luas. Gator lalu menyuruh Cheryl untuk menemui pengacara Danny dan menyerahkan informasi serta dokumen milik broker. Hal tersebut dilakukannya agar mereka berdua baku hantam lagi, karena dia tahu mengenai kasus yang pernah dialami oleh Danny. Dan Gator juga tahu bahwa Danny sangat membenci broker, dan sebagai imbalannya Danny harus mau membantunya dalam menjual narkoba buatannya ke pasar yang lebih luas lagi. Dan pada malam harinya, Cheryl pun bertemu dengan pengacara Danny yang bernama Wells dan menyerahkan dokumen tersebut. Tak lama kemudian, pengacara Danny menyerahkan dokumen tersebut pada Danny yang masih berada di dalam penjara. Lalu, Danny pun menyuruh pengacaranya itu untuk segera membereskan masalah tersebut. Scene berpindah. Tampak broker bertemu dengan Casey yang tengah mengantar Teddy sekolah. Maddie mengundang Teddy untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Teddy tampak senang dan dia pun menerima tawaran Maddie. Lalu mereka masuk sekolah bersama-sama. Setelah itu, broker kembali bekerja. Di sana, Tido berkata bahwa warga sekitar telah membicarakan broker tentang masalahnya kemarin. Broker pun menjawab masalah mereka sudah selesai karena mereka sudah berdamai. Broker juga bercerita bahwa kemarin ada seseorang yang telah menyelinap ke rumahnya dan dia pun menuduh Jimmy sebagai pelakunya. Tido pun langsung berkata bahwa Jimmy adalah seorang pecundang, jadi dia tidak mungkin berani melakukan hal tersebut. Tido juga mengingatkan broker untuk lebih berhati-hati dengan kakaknya Casey yang bernama Gator, karena pekerjaannya yang berkedok bengkel perahu tapi ternyata adalah pembuat narkoba, dan Sheriff adalah temannya. Mereka pun bekerja sama. Tido mengetahui informasi tersebut karena dirinya sering minum kopi bersama dengan warga sekitar. Keesokan harinya, guru, teman sekolahnya, serta warga sekitar datang ke pesta ulang tahun Maddie. Semua orang tampak senang dan menikmati pesta tersebut sampai acaranya selesai. Tampak juga broker dan Casey yang sudah berbaikan. Di tempat lain, Cheryl tampak ketakutan karena menunggu orang yang Danny kirim untuk membunuh broker adalah Cyrus Hanks, yaitu seorang pembunuh berdarah dingin yang merupakan anak buah Danny di geng motor. Tapi Cyrus tetap memaksa Cheryl untuk mengatakan di mana keberadaan broker saat ini, dan dia pun tidak mau bekerja sama dengannya sesuai dengan kesepakatan awal mereka. Dan ketika malam tiba, Randy, teman broker waktu di kepolisian, mengirimkannya informasi mengenai Gator dan pacarnya Cheryl sesuai dengan permintaan broker. Dia juga mengatakan kalau Cheryl dulunya adalah tanda kutip perempuan peliharaannya Danny. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini Cheryl tengah berada di kota yang sama dengan broker saat ini. Keesokan harinya, broker datang ke warung kopi ke tempat Tido dan Gator biasa makan. Broker pun lalu mendatangi meja Gator dan memberinya peringatan. Broker juga berkata bahwa dia telah mencari masalah dengan orang yang salah dan juga jangan pernah melibatkan putrinya Maddie.
Gator hanya mengiyakan perkataan broker. Broker pun lalu pergi meninggalkannya. Kemudian broker pergi ke gudang milik Gator. Dia pun memeriksa segalanya di sana. Dan ternyata Tido berkata benar tentang bisnis Gator. Bengkel Gator hanyalah sebuah kedok saja, karena Gator adalah seorang pembuat narkoba. Kemudian broker memasukkan minyak tanah ke dalam sebuah bola lampu di dalam ruangan itu. Dan menaruh botol minyak tanah di bawah lampu tersebut. Sepertinya broker berencana untuk meledakkan tempat tersebut. Dan tak sengaja, broker melihat Luther, yaitu kucing Maddie yang sedang berlari di situ. Dia pun langsung mengejarnya, tapi tiba-tiba sebuah tongkat besi menghantam kepalanya yang membuatnya pingsan. Ternyata pelakunya adalah anak buah Gator. Mereka pun mengikat tangan broker dan mengiksanya. Kepala broker pun dimasukkan ke dalam air dan mereka juga memukulinya. Dan ketika mereka menyinggung mengenai putrinya Maddie, broker jadi marah dan balik menyerang mereka dengan posisi tangan yang masih terikat. Mantap. Pada saat itu juga, dia bisa menghajar 3 orang anak buah Gator sekaligus dengan sangat sadis dan pastinya akan membuat mereka terluka parah. Kemudian, dia pun pergi dari tempat itu dan tak lupa membawa serta kucingnya Maddie. Sesampainya di rumah, broker langsung menyuruh Maddie untuk segera mengemasi barang-barangnya karena mereka akan pindah rumah. Maddie sebenarnya tidak menyetujui hal itu karena dia baru saja mendapatkan banyak teman di tempat itu. Tapi demi keselamatannya, Maddie pun akhirnya mau menuruti perintah ayahnya. Broker juga meminta tolong pada Tido untuk memindahkan kuda miliknya ke rumah Tido untuk sementara waktu. Di tempat lain, Cyrus datang menemui Gator. Gator pun berkata bahwa dirinya tidak mau ikut dengan Cyrus ke rumah broker karena sebagai warga kota ini, dia tidak seharusnya berada di TKP. Kemudian, Cyrus pun membawa Cheryl sebagai penunjuk jalan. Kemudian, mereka pun pergi dengan menggunakan sebuah speedboat menuju rumah broker. Sesampainya di sana, Cyrus menyuruh Cheryl untuk menjaga speedboat sampai mereka kembali. Lalu Cyrus menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa kandang kuda yang berada tepat di samping rumah broker. Tapi tiba-tiba Tido muncul dan langsung menghajar anak buah Cyrus dan menusuknya dengan menggunakan sebuah garpu rumput yang membuatnya mati. Setelah itu, Tido pun memberi tanda pada broker dengan membunyikan klakson mobilnya. Tapi tiba-tiba Tido malah ditembak oleh anak buah Cyrus. Mendengar suara tembakan dari luar, broker pun langsung mematikan seluruh lampu di rumahnya. Lalu membawa Maddie ke ruang bawah tanah dan menyuruh Maddie untuk bersembunyi di sana sambil menelpon 911. Dan ketika salah satu anak buah Cyrus membuka pintu, dia pun disambut dengan shotgun dari broker yang membuatnya terlempar jauh. Dan seorang lagi sampai terkapar. Suara tembakan tersebut rupanya mengagetkan Maddie yang membuat dirinya jadi ketakutan. Dia pun akhirnya ketahuan juga. Lalu Maddie pun dikejar oleh anak buah Cyrus sampai ke hutan di belakang rumah mereka. Broker yang melihat itu pun ikut mengejar Maddie. Dan pada saat Maddie hendak ditembak, broker pun langsung menembak anak buah Cyrus tepat di kepalanya. Maddie pun menatap broker dan tiba-tiba Cyrus datang dari samping broker dan langsung menerjangnya. Broker pun lalu menyuruh Maddie untuk berlari, tapi sayangnya dia berhasil ditangkap oleh Cheryl dan memaksanya naik ke dalam speedboat. Sementara itu, broker terus berjuang keras untuk dapat mengalahkan Cyrus. Broker pun mengunci Cyrus dan juga membantingnya. Dan pada akhirnya, broker pun menusukkan pisaunya ke Cyrus yang membuatnya akhirnya mati di tangan broker. Sayangnya, broker sudah terlambat karena Cheryl telah berhasil membawa Maddie dan polisi pun akhirnya tiba di rumah broker. Lalu broker pun menceritakan seluruh kronologi kejadian tersebut. Karena Maddie anak yang pandai, dia pun menelpon ayahnya. Lewat telepon polisi, broker pun bisa berkomunikasi dengan Maddie. Maddie menjelaskan ciri-ciri orang yang menyekapnya dan berkata bahwa dirinya dibawa ke sebuah gudang yang terdapat 2 buah kipas besar. Mendengar hal tersebut, broker pun teringat dengan gudang milik Gator. Dia pun langsung bergegas pergi ke sana dengan menggunakan mobil polisi. Di gudang, Gator malah marah ke Cheryl karena dia malah membawa anak broker ke tempatnya. Gator pun berniat menembak Maddie karena dia takut nantinya Maddie akan mengatakan segalanya pada polisi, tapi Cheryl mencegahnya. Dan tiba-tiba, Casey adiknya Gator datang ke tempat itu karena dia mendengar suara tembakan dari rumah broker. Dia pun datang untuk memastikan apakah Gator terlibat di sana. Gator pun menyuruh Casey untuk segera pulang dan berkata bahwa dia tidak terlibat di dalamnya. Tapi tiba-tiba, Casey mendengar suara teriakan Maddie dari dalam gudang. Karena penasaran, Casey pun lalu masuk ke dalam. Dan ketika dia menghidupkan lampu, lampunya pun langsung mengeluarkan api dan menyambar minyak tanah yang sudah berada di bawahnya. Dan seketika itu pula
pula, gudang tersebut pun akhirnya terbakar. Rencana broker tadi siang pun akhirnya berhasil. Melihat gudang narkoba dan mesin pembuat narkoba miliknya habis terbakar, Gator pun marah. Dia lalu menarik Medi dari tangan Casey, tapi Casey tidak mau melepaskan Medi, sehingga dengan tak sengaja dia menembak perut Casey adiknya sendiri. Melihat hal itu, Gator malah pergi dari sana sambil membawa Medi masuk ke dalam mobilnya. Kakak yang gak punya akhlak bener ya guys, si Gator ini. Hade. Dan tiba-tiba mobil Gator berpapasan dengan mobil broker. Dia pun melihat Medi bersama dengan Gator. Melihat hal itu, broker pun langsung memutar mobilnya dan langsung mengejarnya. Di tengah jalan, Gator langsung menyerempet mobil broker, tapi dia tidak bisa membalas karena di dalam mobil tersebut ada Medi. Sementara itu, sheriff yang melihat Gator hendak menuju jembatan, dia pun memberi instruksi pada operator untuk membuka jembatan supaya mobil Gator tidak bisa lewat. Melihat mobilnya tengah dihadang oleh polisi, Gator malah nekat menerobos portal penghalang dan dia pun berhasil masuk ke dalam jembatan yang sedang bergeser. Sementara itu, broker malah menabrak jembatan yang menyebabkan mobilnya terpental dan terbalik. Melihat hal itu, Gator pun langsung turun dari mobilnya dan mendatangi mobil broker. Dan ketika dia hendak mengarahkan pistolnya ke arah broker, Medi pun berteriak memohon untuk menghentikan semuanya. Perhatian Gator jadi beralih ke Medi. Dia pun lalu menyuruh Medi untuk segera masuk ke dalam mobil. Lalu, broker pun akhirnya sadar juga. Dia pun langsung menghajar Gator sekuat tenaga yang membuat Gator akhirnya jatuh tersungkur. Broker pun memukuli Gator sambil berkata, "Apakah kau mencium kayu yang terbakar, Bodine? Sekarang kau sudah mempertemukan kedua titik. Aku akan mengajarimu mengenai reputasi." Setelah itu, broker mengarahkan pistolnya ke jidat Gator. Tapi dia membatalkan niatnya karena dia tidak mau mempertontonkan adegan itu di hadapan putrinya. Kemudian, broker pun datang menghampiri Medi, memeluknya dan mengajaknya untuk pulang. Mereka pun lalu pergi dari tempat itu dengan selamat. Scene berpindah. Tampak Denny sangat kaget mendapat telepon dari broker yang datang menjenguk Denny di penjara. Broker pun berkata bahwa dirinya akan menunggu Denny saat dia bebas nanti. Dan tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menjadikan masalah kecil jadi masalah besar yang bisa merugikan diri sendiri. Oke deh guys, demikian review film hari ini. Semoga kalian suka. Maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian aku. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys, supaya aku semakin semangat lagi buat video-video baru lainnya. See you at next my video. Bye bye.